Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Seperti yang sudah banyak di request oleh kalian, sekarang waktunya kita bahas profil dari Philips. Tapi sebelumnya, spoiler alert dulu buat kalian semua. Kalau saja nanti ada season 4, maka seluruh topik tentang Philips adalah spoiler di season 4 nanti. Jadi kalau kalian tidak mau kena spoiler, jangan tonton video ini. Oh, satu lagi, berbeda dengan Neya, karakter Philips ini sama sekali tidak memiliki ilustrasi ofisialnya. Oke, mari kita mulai. Philips pertama kali diperkenalkan di volume 10 chapter 2 ketika sedang diadakannya acara penyambutan delegasi Sorcerer Kingdom yang dihadiri oleh para bangsawan Rest the Kingdom. Dia adalah anak dari bangsawan kelas rendah dan miskin, yang mana sebagai putra ketiga sekaligus yang paling muda, tentu dirinya tidak akan kebagian warisan dari keluarganya. Sehingga semua keuntungan akan diberikan kepada anak pertama dari keluarganya. Philips merasa kalau dirinya adalah orang yang paling beruntung di kerajaan. Setelah mengira posisinya tidak akan membaik, tapi ternyata kakak kedua dari keluarganya malah mati akibat penyakit, sehingga menjadikan Philips sebagai kandidat kedua untuk mewarisi posisi keluarganya. Dan beberapa tahun kemudian, kakak pertamanya yang diniatkan sebagai pewaris keluarga pergi mengikuti perang melawan Empire dan kakak pertamanya itu tidak pernah kembali lagi. Alhasil, mendengar kabar ini, Philips menjadi sangat senang sekali, karena ini adalah pertanda bahwa dirinya akan diangkat sebagai pewaris keluarganya. Saking senangnya, dia menganggap kalau keberadaan Sorcerer King seperti ada untuk membantu dirinya menjadi sukses. Dengan keberuntungannya ini, Philips menjadi semakin percaya diri untuk membuktikan kalau dirinya adalah bangsawan yang layak, tidak seperti ayah dan kakak-kakaknya yang bodoh. Dan dari sini, Philips mulai berhayal dan berbicara sendiri tentang strategi-strategi hebat yang akan membuat dirinya terkenal. Ketika sedang asik-asiknya berhayal, delegasi dari pihak Sorcerer Kingdom pun memasuki ruangan dan orang itu adalah Albedo. Seketika, Philips sangat terpana melihat kecantikan Albedo yang melebihi semua wanita yang ada di Kingdom. Dan dari sinilah, Philips menjadi karakter super greget. Melihat Albedo yang sangat cantik, kemudian muncul niatan di dalam diri Philips untuk bisa menikahi Albedo. Meskipun tahu niatannya itu akan sangat sulit untuk terwujudkan, tapi setidaknya, bagi dia, itu bukanlah hal yang mustahil. Philips pun mulai berhayal kalau di masa depan dia akan menjadi bangsawan yang kaya raya dan para bangsawan lain akan datang mendekati dirinya lalu menawarkan putri mereka untuk dinikahi. Jadi, semakin kaya dirinya, maka akan semakin cantik perempuan yang akan mendekatinya. Bahkan perempuan secantik Albedo pun pasti mau mendekati Philips jika dia kaya raya. Dan bukan cuma Albedo, Philips pun yakin kalau dia bisa menikahi perempuan tercantik lainnya, yaitu Putri Renner. Karena melihat Albedo sendirian di tengah pesta, Philips memberanikan dirinya untuk berbicara dengan Albedo dan mengajak dia untuk datang ke pesta di rumahnya. The best lah pokoknya. Bukan siapa-siapa, baru kenal, cuma modal nekat, tapi langsung berani mengajak duta besar dari negara lain untuk datang ke pesta dansa di rumahnya. Sepulang dari tempat acara, Philips pun dimarahi oleh ayahnya karena tindakan nekatnya tadi. Dan singkat cerita, Philips mencoba menenangkan ayahnya yang marah itu dan menjelaskan tentang rencana super hebatnya. Yang mana di dalam rencana super hebatnya, dia menganggap keberadaan Sorcerer Kingdom layaknya pion catur untuk dikendalikan demi bisa mensejahterakan hidupnya. Nah, mengenai pesta dansa yang akan dia buat, pesta tersebut akan dijalankan pada sebuah gedung milik seorang perempuan kaya, yang mana Philips mendapatkan dukungan penuh dari wanita tersebut dengan tujuan investasi masa depan karena dia menganggap Philips akan menjadi sosok yang besar di masa depan nanti. Dan kalau kalian tahu siapa nama perempuan itu, dia adalah Hilma. Iya, Hilma dari Eikthyr yang sudah jadi bawahan Nazarick. Jadi, di sini Philips berpikir kalau dirinya sedang memanipulasi Sorcerer Kingdom, tapi ternyata malah dirinya yang dimanipulasi oleh Hilma. Saya rasa sampai di sini kalian pasti sudah paham sedelusional apa karakter Philips ini. Jadi saya bakalan rangkum saja beberapa pemikiran dan tindakan nekat yang Philips lakukan selain yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama, dia dengan sangat nekat berani menanyakan Albedo apakah Albedo sudah menikah atau tidak. Pertanyaan ini tentu sangat menyinggung Albedo sebagai seorang sukubus yang masih, you know lah. Kedua, dia juga berani menyentuh Albedo secara langsung dan tentu ini membuat Albedo menjadi sangat kesal karena Albedo hanya ingin Ain seorang lah yang boleh menyentuh dirinya. Ketiga, dia bertanya kepada Hilma bagaimana cara agar dia bisa menikahi Albedo. Keempat, dia menganggap kalau Sorcerer Kingdom adalah negara sekecil kelereng. Kelima, ketika dia mendengar kabar kalau Sorcerer King mati di Holy Kingdom, Philips pun mulai berhayal kalau dirinya bisa saja menjadi raja dari Sorcerer Kingdom jika dia berhasil menikahi Albedo. Meskipun Albedo merasa kesal dengan Philips, tapi dia memilih untuk membiarkan Philips berbuat semaunya, karena Albedo menganggap Philips hanyalah makhluk yang tidak berarti sama sekali.
Dan kalau mau dibilang, saya sangat kasihan sama Hilma di sini, karena Hilma diberi tugas untuk mengawasi dan memanipulasi Philip. Salah satu momen yang paling ngehek adalah ketika Philip berkata bahwa Sorcerer Kingdom hanya sebesar kelereng, dan Hilma yang menjadi teman bicaranya pada saat itu menjadi sangat ketakutan dan gemetaran. Karena Hilma takut, percakapannya dengan Philip ini bisa saja didengar oleh mata-mata Sorcerer Kingdom. Bahkan, para member Avengers selain Hilma ikut merasa ketakutan ketika tahu ada orang segila Philip berkeliaran. Karena mereka takut jika kabar tentang Philip ini terdengar sampai ke pihak Sorcerer Kingdom, akhirnya malah membuat mereka terkena hukuman. Makanya, orang-orang dari Avengers sempat kepikiran untuk membunuh Philip secepat mungkin. Nah, kita masuk ke volume 14. Secara singkat, sekarang Philip menjadi leader dari fraksi baru yang ada di Kingdom. Kalau tidak salah, sebagai fraksi anti-Sorcerer Kingdom. Bagi yang belum tahu, salah satu problem utama di awal volume 14 adalah persoalan stok makanan yang sulit bagi pihak Rest-in the Kingdom pasca pembantaian yang terjadi di daratan Katze. Di saat stok makanan sedang sulit, tersebar kabar kalau Sorcerer Kingdom sedang menyimpan persediaan makanannya di gudang yang ada di Rest-in the Kingdom, yang mana akibat penyerangan Jaldabaoth sebelumnya membuat banyak sekali gudang di Kingdom menjadi kosong. Bukan hanya menyimpan makanan, Sorcerer Kingdom juga mengirim sebagian stok makanan mereka untuk membantu Holy Kingdom yang saat ini sedang kesulitan untuk bercocok tanam akibat dampak serangan dari Jaldabaoth di negeri mereka. Mendengar kabar ini, Philip pun menjadi sangat marah. Apalagi, Philip memang sejak awal punya niatan untuk memanfaatkan keadaan ini agar bisa mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Akhirnya, Philip dan beberapa bangsawan dari fraksi anti-Sorcerer Kingdom menyusun rencana untuk mencuri gandum milik Sorcerer Kingdom dengan alasan bahwa Sorcerer Kingdom adalah negara musuh, sehingga mencuri dari musuh adalah perbuatan yang wajar. Philip menganggap kalau tindakan mereka tidak akan ketahuan, asalkan mereka tidak meninggalkan bukti sama sekali, dan menyuap beberapa merchant untuk memanipulasi informasi. Awalnya, mereka sempat berpikir kalau tindakannya ini akan menyebabkan Sorcerer Kingdom menyatakan perang kepada Restize. Tapi, Philip kemudian berargumen bahwa Sorcerer Kingdom saat ini hanya negara kecil yang berada di Erantel, sehingga meskipun benar-benar terjadi perang, maka daerah yang akan terkena dampaknya adalah daerah yang dekat dengan Erantel. Sedangkan mereka yang tinggal jauh dari Erantel akan terhindar dari dampak perang yang akan terjadi. Philip kemudian menyewa sekitar 50 orang untuk menjalankan rencananya. Lalu mereka menghadang karavan milik Sorcerer Kingdom yang sedang membawa gandum dengan tujuan pengantaran menuju ke Holy Kingdom. Setelah menghadang karavan itu, Philip berbicara dengan merchant bernama Christopher Olson yang diberi tugas untuk mengawal karavan milik Sorcerer Kingdom itu. Di sini, Philip sengaja menggunakan armor full plate untuk menutupi identitas aslinya. Nah, di lain sisi, Christopher segera menyadari kalau orang di balik armor itu adalah Philip. Tapi, Christopher segera menyangkal pemikirannya itu. Dia beranggapan, tidak peduli sebodoh apapun Philip tidak akan mungkin berani merampok karavan milik Sorcerer Kingdom. Sehingga, Christopher berasumsi kalau sepertinya ada orang yang menggunakan sihir ilusi dan menyamar sebagai Philip dengan tujuan untuk menjebak dirinya. Nah, karena takut dengan segala macam kemungkinan yang akan terjadi, akhirnya Christopher memilih untuk menyerahkan karavan dan tidak memberikan perlawanan sama sekali. Setelah berhasil mengambil alih karavan, Philip dan anak buahnya mulai memeriksa apa saja isi karavan itu, dan salah satu hal yang dia temukan adalah bendera dari Sorcerer Kingdom. Merasa dirinya telah berhasil, Philip kemudian mengambil satu bendera Sorcerer Kingdom di dalam karavan dan menjatuhkannya ke tanah, lalu bendera tersebut diinjak berkali-kali. Nah, singkat cerita, Philip adalah orang yang bertanggung jawab terhadap peperangan yang terjadi di volume 14. Dari info yang tersebar, setelah menjadi orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perang, Philip memilih untuk mengurung diri dalam rumahnya karena merasa rumahnya aman dari zona perperangan. Lalu Albedo datang menemui Philip dalam kondisi kesal karena tindakan bodoh Philip sudah sangat keterlaluan, dan akhirnya Philip pun disiksa oleh Albedo. Apakah dia mati? Saya tidak tahu. So, untuk saat ini, cuma segitu informasi yang bisa saya dapatkan tentang karakter Philip. Secara kontras sangat terlihat seberapa beda treatment yang Maruyama berikan untuk menceritakan karakter Philip di volume 10 dan volume 14. Kalau di volume 10, Philip lebih sering diceritakan sebagai orang bodoh yang suka berhayal, tapi ketika masuk ke volume 14, Philip diceritakan sebagai orang bodoh yang nekat mengambil tindakan. Karakter Philip ini bisa dibilang seperti jarum di tengah jerami, tidak dianggap, tapi dapat melukai. Sama sekali tidak ada yang mengira kalau Philip akan bertindak sejauh itu. Bahkan Albedo yang sangat cerdas pun tidak pernah terfikirkan bahwa Philip akan menjadi pemicu perang. Dari sini kita bisa belajar bahwa orang bodoh janganlah diremehkan. Karena meskipun bodoh, dia tetaplah manusia yang hidup dan berpikir sama seperti manusia pada umumnya. Sehingga bisa saja tindakan dia akan memicu dampak yang sangat luar biasa. Apalagi kalau orang bodoh itu punya pengaruh besar di masyarakat. So, saya rasa itu saja untuk pembahasan karakter Philip, karakter paling greget karena hayalannya untuk menikahi Albedo.
Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.